Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa langsung klik atau super nyambung gitu sama seseorang? Sering ya, kayak frekuensinya sama gitu. Iya banget, rasanya kayak pikiran Anda berdua lagi nyambung aja gitu. Sebaliknya, pasti pernah juga kan ngerasa frustasi luar biasa karena rasanya bener-bener nggak sepaham. Wah, itu juga sering. Kayak ngomong beda bahasa planet ya. Nah, persis. Sensasi sinkron atau nggak sinkron ini ternyata bukan cuma kiasan loh. Ada penjelasan ilmiahnya tentang cara kerja otak kita pas lagi interaksi. Betul, otak kita itu kompleks banget pas lagi komunikasi. Hari ini nih, kita mau coba selami bab 7 dari buku What We Value, karya Emily Falk. Judulnya Getting in Sync atau Mencapai Keselarasan. Kita bakal kupas tuntas apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala kita pas kita ngerasa nyambung atau justru nggak nyambung sama orang lain. Oke, Buat Anda yang dengerin, moga-moga pembahasan ini bisa ngasih perspektif baru ya soal dinamika komunikasi sehari-hari. Siapa tahu ada momen aha soal interaksi Anda sendiri. Yuk, kita bongkar bareng. Siap. Konsep sinkronisasi ini emang menarik banget buat dibahas. Lucunya, penulisnya Emily Falk itu mulai bab ini pakai anekdot. Oh ya, anekdot apa tuh? Dia cerita soal pasangannya yang dulu sempat punya ide, agak gila sih buat ngelempar cincin kawin pas upacara. Hah? Dilempar? Buat apa? Katanya sih, sebagai simbol sinkronisasi total. Untungnya nggak jadi dilakuin. Wah, untung aja ya. Agak beresiko. Iya kan? Ya kan? Tapi itu bagus buat ngasih gambaran awal. Sinkronisasi itu bisa fisik, kayak gerakan bareng gitu, ya kayak nari bareng lah. Dan bisa juga psikologis, kayak ngerasa klik, ngerasa dipahami, ngerti maksudnya gitu. Nah, yang makin seru, riset neuroscience sekarang nunjukin Gimana tuh risetnya? pas otak kita, bahkan respons tubuh kita, lebih selaras sama orang lain, kita tuh cenderung lebih gampang saling ngerti. Ini bukan perasaan doang, Oh, jadi beneran ada fenomena neural gitu ya? Bisa diukur? persis. Bisa diukur, bisa diamati di otak. Bukan cuma sugesti. Oke, ini makin menarik. Coba kita gali lagi ya. Jadi dari kacamata neuroscience nih, sinkronisasi itu sebenarnya apa sih? Bukan cuma klop kan berarti? Tepat. Lebih dari sekedar klop. Secara neuroscience, ini tuh koordinasi aktivitas otak antar individu pas lagi interaksi. Koordinasi aktivitas otak. Iya, dan ini bukan cuma teori, tapi bisa diobservasi. Penelitian nemuin ini di banyak konteks loh, bahkan yang nggak kita duga. Contohnya? Ada studi soal kelelawar misalnya. Pas mereka interaksi sosial, aktivitas neural di otak mereka itu berkorelasi. Wow, kelelawar aja bisa sinkron ya otaknya. Kalau manusia gimana? Nah, buat kita, pas lagi komunikasi, otak pembicara sama pendengar itu bisa nyambung. Istilah kerennya neural coupling. Neurocoupling. Iya, bayangin aja, pola aktivitas otak si pembicara sama si pendengar jadi mirip. Kayak nari bareng gitu di level otak. Nari bareng di level otak. Keren banget istilahnya. Dan tingkat tarian bareng ini, tingkat coupling ini, ternyata bisa prediksi seberapa bagus pemahaman di antara mereka. Makin sinkron tariannya, makin bagus pemahamannya. Wah, jadi ini fundamental banget ya buat komunikasi efektif, nggak cuma buat ngobrol santai aja dong berarti. Betul sekali. Implikasinya luas banget. Ada studi lain nemuin misalnya, tingkat keselarasan neural antara guru sama murid itu bisa prediksi hasil belajar. Oh iya, makin sinkron otak guru murid, makin bagus belajarnya. Iya, makin efektif gitu pembelajarannya. Sama juga di tim kerja. Sinkronisasi otak antar anggota tim itu bisa ningkatin kinerja mereka pas mecahin masalah bareng. Jadi ini benar-benar dasar kolaborasi ya? Bisa dibilang gitu. Dasar dari kolaborasi dan pemahaman yang efektif. Oke, nah selain pemahaman yang lebih baik, kerjasama lebih oke, ada manfaat lain nggak sih dari sinkronisasi ini? Kenapa ya kok kita kayaknya secara naluriah nyari rasa nyambung itu? Pertanyaan bagus. Jawabannya ini nih yang menarik. Sinkronisasi itu rasanya enak. Enak? Maksudnya gimana tuh? Beneran enak di otak. Studi nunjukin kalau kita ngelakuin aktivitas fisik bareng secara sinkron, kayak nabuh drum bareng gitu ya, iramanya sama. Oke. Atau bahkan hal sepele kayak pas balas-balasan chat, ritmenya nyambung, itu bisa ngaktifin bagian otak yang namanya sistem nilai atau value system. Sistem nilai.
Itu yang kayak gimana? Itu bagian otak yang sama, yang aktif pas kita dapat hadiah, ngerasa seneng, atau ngerasa puas gitu. Tunggu. Jadi, rasa nyambung atau sinkron itu sendiri secara harfiah rasanya menyenangkan di otak kita. Kayak dapat hadiah gitu. Persis. Itu menjelaskan banget kan kenapa kita kayaknya otomatis nyari koneksi itu? Pantesan. Jadi rasa sinkron itu sendiri udah kayak reward ya buat otak. Betul. Makanya, sinkronisasi juga ningkatin perasaan positif secara umum, bikin rasa keterhubungan makin kuat. Dan uniknya, ini bisa terjadi meskipun obrolannya nggak ngasih info baru yang penting-penting amat. Cuma ngerasa nyambung aja udah cukup bikin seneng ya. Udah cukup buat micu respons positif di otak. Ini mekanisme biologis yang dorong kita buat nyambung secara sosial. Oke. Paham kenapa kita pengen sinkron. Tapi nih pertanyaan berikutnya, kenapa ya kadang kita gampang banget klik sama orang tertentu? Kayak baru kenal tapi rasanya udah lama gitu. Sementara sama yang lain susah banget nyambungnya. Nah, itu dia. Kayak ada tembok ya kadang. Iya, apa sih yang bikin bisa langsung klop gitu? Salah satu faktor kunci menurut riset itu pengalaman dan konteks bareng. Otak kita tuh cenderung ngerespons dunia dengan cara yang lebih mirip sama otak orang lain kalau kita punya pengalaman yang sama. Contohnya gimana? Simpelnya gini, kalau Anda sama saya nonton film yang sama, apalagi yang bikin emosi gitu ya, kemungkinan besar pola aktivitas di beberapa area otak kita jadi lebih mirip dibanding sama orang yang nonton film beda. Masuk akal. Pengalaman bareng itu kayak bikin bahasa neural yang sama ya? Tepat, kayak udah punya fondasi buat saling ngerti. Oke. Terus gimana sama pengaruh dari luar? Kayak media yang kita tonton tiap hari. Itu ngaruh juga nggak sih ke siapa kita jadi sinkron? Wah, peran media ini signifikan banget, nggak bisa dianggap enteng. Riset, terutama di US ya, nunjukin hasil yang lumayan mencolok. Gimana tuh hasilnya? Orang yang rutin nonton berita dari sumber yang sama, katakanlah penonton setia Fox News gitu, Oke. respons otak mereka rata-rata lebih mirip satu sama lain pas nonton berita tertentu dibanding sama respons otaknya penonton CNN pas nonton berita yang sama. Serius? Jadi sumber berita aja bisa bikin pola respons otak beda antar kelompok? Iya, ada korelasinya. Beda sumber berita, ada potensi beda pola respons neural. Ini agak ngeri juga ya kalau dipikirin, kalau media bisa nyetel otak kita segininya buat sinkron sama kelompok tertentu, kontrol kita di mana? Apa kita jadi makin gampang terpolarisasi gara-gara ini? Itu pertanyaan yang relevan banget dan kompleks. Kayak ada lingkaran pengaruh gitu. Lingkaran pengaruh. Ya, di satu sisi kita akan milih media yang cocok sama keyakinan kita. Tapi di sisi lain, paparan terus-terusan dari media itu juga aktif ngebentuk cara kita mikir. Cara kita ngerespons emosi soal isu tertentu. Dan akhirnya, ya ngebentuk juga sama siapa kita ngerasa lebih sinkron atau sejalan. Kata-kata yang emosional di berita itu misalnya, bisa micu respons otak yang mirip di orang-orang yang identitas partisannya sama. Jadi saling memperkuat ya. Pilihan kita nentuin apa yang kita lihat, terus yang kita lihat itu nguatin lagi pilihan dan identitas kita. Tepat. Termasuk rasa sinkron sama satu kelompok, dan mungkin nggak sinkron sama kelompok lain. Nah, buat Anda yang lagi dengerin nih, ini momen bagus buat mikir sejenak. Mikir soal apa? Coba renungkan, gimana pola konsumsi media Anda sehari-hari? Mungkin nggak sih, itu tanpa sadar ngebentuk gelembung persepsi Anda? Dan gimana itu ngaruh ke kemampuan kita buat nyambung sama orang yang beda pandangan ya? Persis, atau malah bikin makin ngerasa jauh. Ini refleksi penting banget di zaman sekarang. Oke, jadi kurangnya pengalaman bareng terus pengaruh media. Itu bisa jadi faktor kenapa nggak sinkron. Ada lagi nggak sih yang bikin gagal total padahal kita udah usaha komunikasi? Seringnya sih, akar masalahnya lebih halus. Asumsi yang keliru, atau kurangnya kita ngerti konteks internal orang lain. Konteks internal, maksudnya? Penulis buku ini ngasih contoh bagus dari cerpen J.D. Salinger, Pretty Mouth and Green My Eyes. Di situ ada percakapan telepon yang artinya bisa beda banget, tergantung kita tahu latar belakang cerita yang mana. Oh, jadi interpretasinya tergantung info yang kita punya ya? Konteks. Itu kan fiksi. Kalau contoh sehari-hari yang mungkin kita sering alamin gimana? Ada, dan ini kayaknya banyak yang relate. Bayangin ada karyawan namanya Joyce. Dia gugup tapi juga semangat pas presentasi ide baru ke manajernya, Maya. Oke, Joyce presentasi ke Maya. Nah, si Maya ini sebenarnya lumayan terkesan sama idenya Joyce. Tapi,
Pas itu dia lagi capek banget abis begadang, terus lapar juga belum makan siang. Waduh, kasihan juga si Maya. Akibatnya, Maya ngasih feedback singkat aja, nadanya agak datar gitu, padahal maksudnya nggak jelek. Nah, si Joyce, Pasti mikir yang enggak ya. persis, Joyce kan nggak tahu kondisi Maya, dia langsung mikir itu penolakan atau idenya jelek. Padahal cuma karena Maya lagi capek dan lapar. Wah, contoh Joyce dan Maya ini. Kena banget. Kayaknya semua orang pernah di posisi Joyce deh. Merasa dijudge padahal orang lain mungkin cuma lagi nggak fit. Seberapa sering sih miskomunikasi kayak gini kejadian? Sering banget. Dan dampaknya bisa lumayan loh, di hubungan pribadi atau kerjaan. Kita kan otomatis ya, bikin asumsi soal apa yang orang pikir atau rasa cuma dari luarnya aja. Ekspresi muka, nada suara gitu ya? Iya, kita nggak punya akses ke ruang mesin internal mereka. Lagi capek nggak, lagi sedih nggak, lagi ada tekanan apa. Nah, kegagalan mikirin konteks internal ini yang sering jadi biang kerok, nggak sinkron dan salah paham. Dan ini bisa meluas ya skalanya? Bisa banget. Kayak di politik atau antar kelompok sosial. Kelompok yang beda ideologi sering banget melebih-lebihkan jeleknya kelompok lawan. Dehumanisasi gitu. Stream yang dibayangin, itu bisa ngurangin permusuhan loh. Oh, jadi ngoreksi asumsi salah soal konteks itu penting ya? Penting banget. Buat Anda nih, coba pikirin lagi deh, ada nggak kesalahpahaman yang baru Anda alami? Sekecil apapun. Mungkin nggak sih ada asumsi atau kurang konteks yang main di situ? Oke, kita udah paham masalahnya. Kurang konteks, asumsi keliru. Solusinya gimana dong? Biar lebih sering sinkron secara positif. Salah satu kunci yang sering disepelein, itu komunikasi informal. Momen-momen ngobrol santai di luar kerjaan formal. Kayak contoh Joyce dan Maya tadi ya. Letuk, maaf ya kalau tadi lemes, kurang tidur nih. Cuma gitu aja bisa beda ya hasilnya. Bisa banget. Sedikit konteks personal itu ampuh buat cegah salah paham dan bikin sinkron lagi. Jadi komunikasi lebih terbuka, sedikit Sentuhan manusiawi gitu ya. Ada faktor lain nggak buat nyapai keselarasan? Mungkin di level kelompok. agak. Struktur sosial di kelompok juga ngaruh. Studi nunjukin orang-orang yang jadi pusat di jejaring sosial, yang disukai banyak orang, banyak koneksi, jadi jembatan antar anggota, Bukan yang jabatannya paling tinggi ya. nggak selalu. Nah, orang-orang sentral ini cenderung lebih berpengaruh buat bantu kelompok capai kesepakatan. Baik kesepakatan omongan maupun, ini yang keren, sinkronisasi aktivitas otak pas diskusi. Wow, apa rahasianya orang sentral ini? Salah satunya, mereka cenderung lebih fleksibel sama pandangan sendiri. Mereka lebih sering nanya buat klarifikasi sudut pandang orang lain dibanding ngotot sama pendapatnya. Fleksibel dan mau nanya buat klarifikasi. Ini ngingetin saya sama Tonya Mosley, jurnalis yang dibahas di buku ini juga. Dia kan nekenin rasa ingin tahu yang tulus gitu ya. Betul, genuine curiosity. Dengerin buat ngerti, bukan jadi bulldozer opini, tapi fasilitator pemahaman. Nyari tahu kenapa orang mikir gitu. Jadi itu kuncinya ya. Kelihatannya gitu. Sikap itu kondusif banget buat bangun jembatan dan sinkronisasi yang bermakna. Tapi, nah di sini ada tapinya. Tapi apa lagi nih? Sinkronisasi sempurna, selaras total, itu bukan tujuan akhir yang harus selalu dikejar di setiap interaksi. Loh, kok gitu? Tadi kan katanya penting, enak rasanya. Sekarang kok nggak selalu jadi tujuan? Bukannya nggak sinkron itu masalah? Kedengarannya agak aneh ya awalnya. Tapi ini penting. Sinkronisasi itu bagus buat bangun hubungan, percaya, pemahaman dasar, oke. Tapi, kalau tujuannya itu buat belajar hal baru, buat inovasi, buat mecahin masalah kompleks, nah, terlalu cepat nyari sinkronisasi atau sepakat, itu malah bisa kontraproduktif. Justru ngeksplor ide baru, nantang asumsi, dengerin perspektif yang beda banget, itu bisa jauh lebih berguna daripada buru-buru nyamain frekuensi. Oke. Jadi kalau tujuannya tumbuh, inovasi, atau nemuin sesuatu, justru sedikit gesekan atau beda pendapat itu bisa micu hal yang lebih produktif ya? Daripada cuma iya-iya aja. Tepat. Ada studi menarik dari Spur dan kawan-kawan. Mereka nemuin kalau dua orang asing ketemu terus ngobrolin topik macam-macam, mungkin agak kontroversial, Iya. mereka justru ngelaporin lebih nikmatin obrolan itu dibanding kalau dua teman lama ketemu terus cuma ngobrolin yang aman-aman aja atau yang udah disepakati. Di negosiasi atau diskusi alot juga gitu. Kalau fokusnya eksplorasi ide baru, nyari kompromi, bukan cuma ngebujuk biar setuju sama kita, hasilnya pemahaman lebih luas dan kesepakatannya sering lebih kreatif.
Jadi pas kita ngerasa nggak nyambung banget sama orang, jangan langsung frustrasi atau anggap gagal gitu ya. Ada nilainya mungkin. Bisa jadi begitu. Coba ubah cara pandangnya. Jangan lihat perbedaan sebagai halangan, tapi kesempatan. Coba dengerin buat ngerti aja dulu. Dari mana sih dia datangnya? Apa asumsinya? Nilainya apa? Nggak harus setuju ya. Nggak harus setuju. Dengerin buat paham aja. Ini efeknya kuat loh. Bisa ngurangin defensif di kita dan di dia. Kadang cuma ngerasa didengerin tulus saja udah bisa bikin orang mikir lagi. Buat kita sendiri juga jadi belajar ya. Pasti. Buka pintu buat pengetahuan baru, cara pandang beda. Fokus aja cari titik temu sekecil apapun, sambil terima kalau sepakat total itu bukan satu-satunya ukuran sukses ngobrol. Justru nerima beda sambil tetap nyambung, itu yang bikin hubungan konstruktif. Buat Anda, coba ingat lagi obrolan sulit deh. Bisa nggak lihat nilai dari nge-explore perbedaan itu sendiri, lepas dari hasil akhirnya gimana? Oke, jadi kita udah menjelajahi dunia yang lumayan kompleks ya, di balik rasa nyambung atau sinkronisasi ini. Kita belajar ini bukan cuma perasaan, tapi fenomena neural beneran. Iya, dipengaruhi pengalaman bareng, media, dan sayangnya, gampang banget kejebak asumsi keliru soal konteks internal orang. Betul. Dan kabar baiknya, kalau kita paham mekanismenya, kita bisa lebih sadar dan lebih pinter ngadepinnya ya. Itu nggak selalu jelek. Justru di situ kadang ada peluang emas buat belajar, inovasi, tumbuh bareng. Benar banget. Jadi paham mekanisme sinkronisasi ini sebenarnya ngasih Anda lebih banyak kendali dalam hubungan dan komunikasi. Kita bisa lebih waspada sama bias dan asumsinya kita sendiri. Lebih sengaja nyari pemahaman ya. Iya, lebih sengaja nyari pemahaman lebih dalam soal sudut pandang orang lain. Dan kita bisa milih kapan mau ngupayain sinkronisasi, kapan justru mau produktif ngeksplor perbedaan. Lihat itu sebagai kesempatan, bukan ancaman. Bukan soal memperbaiki interaksi biar mulus terus ya, tapi lebih ke memahami lebih dalam. Tepat, memahaminya lebih dalam dan menavigasinya dengan lebih bijaksana. Nah, sebagai penutup nih, mari kita bawa pulang satu pemikiran buat direnungkan. Kalau otak kita bisa disetel buat sinkron lewat pengalaman bareng, tapi juga bisa belajar dari perbedaan. Tindakan kecil dan disengaja apa ya yang bisa Anda lakuin minggu ini? Mungkin satu aja buat memperdalam rasa sinkron sama orang yang penting buat Anda. Atau sebaliknya, Satu tindakan buat secara sadar dan produktif ngeksplor perbedaan pandangan sama orang lain. Ngadepinnya pakai rasa ingin tahu, bukan musuhan atau pengen menang. sesuatu buat direnungkan dan dicoba ya. Iya, sesuatu untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.